Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanikma dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita nanti akan membahas yaitu masih tentang matriks bagian yang ketiga. Apa yang akan kalian pelajari pada video kali ini yaitu tentang operasi perkalian. Oke, ikuti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar Bu Fani lebih bersemangat membuat video-video selanjutnya. Perkalian matriks ya. Perkalian matriks ada dua, yaitu matriks dengan skalar dan matriks dengan matriks. Apa maksudnya? Ya, jadi misalkan Bu Fani punya faktor skalar K, kalikan matriks A, B, C, D, maka kita tinggal mengalihkan skalar dengan masing-masing elemen dari matriks. Contohnya bagaimana? Misalkan Bu Fani punya skalarnya 2 ya. 2 dikalikan matriks 3, negatif 1, 5, 2. Misalkan seperti ini. Maka untuk mengalihkan matriks dengan skalar, ini namanya skalar ya. Jadi kita tinggal mengalihkan 2 dikalikan 3, berarti 6 gitu ya. Kemudian kita kalikan 2 dengan negatif 1 ya. Hasilnya berapa? Negatif 2. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita kalikan 2 kalikan 5, yaitu 10 ya. Yang selanjutnya adalah kita kalikan 2 kali 2, yaitu 4. Mudah bukan? Nah, jadi sekali lagi kalau misalkan kita punya perkalian matriks dengan skalar ya, kita cukup mengalihkan masing-masing elemen dengan skalarnya. Contohnya lagi misalkan Bu Fani punya negatif 1/3 gitu ya. Dikalikan matriks, misalkan di sini ada 9, ada negatif 3 matriksnya ya, kemudian ada 6, negatif 12, kemudian di sini 15, kemudian di sini negatif 9 misalkan ya. Maka untuk mengalihkan kita tinggal mengalihkan masing-masing elemen dengan skalarnya. Negatif 1/3 dikalikan 9 berarti berapa? Yaitu negatif 3. Negatif 1/3 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 1. Negatif 1/3 kalikan 6 hasilnya adalah negatif 2. Negatif 1/3 kalikan negatif 12 hasilnya adalah positif 4. Negatif 1/3 kalikan 15 hasilnya adalah negatif 5. Kemudian negatif 1/3 kalikan negatif 9 hasilnya adalah 3. Nah, jadi sekali lagi kita hanya mengalihkan skalar dengan masing-masing elemen dari matriks. Selanjutnya perkalian matriks dengan matriks ya. Sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Syaratnya di sini jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Bagaimana maksudnya? Coba perhatikan contoh dari Fani ya. Coba perhatikan misalkan Bu Fani punya matriks di sini 1, negatif 2, 0, 3 ya. Kemudian di sini ini saya beri nama matriks A. Kemudian Bu Fani punya matriks B. Misalkan di sini Bu Fani punya negatif 3, 4, 2, 1, negatif 2, 0. Ini ya. Kemudian saya punya lagi matriks C. Misalkan saya beri nama matriks C ya.
Seperti ini, misalkan 1, 2, negatif 2, 0, 3, 1. Coba sekarang kamu perhatikan, kita cari dulu ordo dari matriks. Matriks A ordonya berapa? Matriks A ordonya adalah 2 kali 2 ya. Banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2. Matriks B berapa ordonya? 2 kali 3. Banyaknya baris 2, banyaknya kolom 3. Sedangkan matriks C berapa? 3 kali 2. Banyaknya baris 3, banyaknya kolom 2. Sudah ya? Sekarang Bu Fani tanya, berapakah hasil dari matriks A dikalikan matriks B? Sebelum kita menentukan hasil, di sini sebuah matriks bisa dikalikan jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Coba perhatikan. Saya tulis lagi ya, tadi matriks A adalah 1, negatif 2, 0, 3. Kemudian dikali di sini, negatif 3, B-nya adalah 4, 2. Kemudian 1, negatif 2, 0 ya. Tadi matriks A ordonya 2 kali 2. Sedangkan matriks B ordonya adalah 2 kali 3. Coba kamu perhatikan. Matriks A kalikan B bisa dikalikan jika banyaknya kolom, ini menunjukkan banyaknya kolom ya. Banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi cukup kalian lihat, ini. Kalau ini sama, ternyata ini adalah banyaknya kolom sama dengan banyaknya baris matriks B ya. Berarti matriks ini bisa dikalikan. Ya. Loh, terus hasilnya matriks berapa? Hasilnya nanti adalah matriks ini ya. Matriks ordo 2 kali 3. Ya. Jadi ini menyatakan ordo hasil. Saya tuliskan ordo hasil perkalian ya. Nah, jadi kalau ada matriks cukup kalian tulis ordonya dulu, kemudian dicek apakah nilainya ini sama dengan ini. Kalau ini sama berarti matriks ini bisa dikalikan. Kalau tidak sama berarti tidak bisa. Bisa dipahami? Oke, sekarang akan kita cek apakah matriks A bisa dikalikan matriks C. Coba kita tulis saja matriks A tadi berapa? Matriks A adalah 1, negatif 2, 0, 3. Sedangkan matriks C tadi adalah 1, 2, negatif 2, 0, 3, 1. Tadi matriks A ordonya adalah 2 kali 2. Matriks C ordonya 3 kali 2. Sekarang kamu lihat, apakah ini sama? Oh, ternyata tidak sama. Maka matriks A dan C ya. Matriks A, maka kesimpulannya di sini matriks A dan C tidak bisa dikalikan. Tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena banyaknya kolom pada matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks C. Maksudnya Fani ya. Sudah bisa kalian pahami? Nah, sekarang yang ketiga. Apakah matriks B bisa dikalikan dengan matriks C? Coba kita lihat aja. Matriks B tadi berapa? Negatif 3, 4, 2, 1, negatif 2, 0 ya. Sedangkan matriks C tadi adalah 1, 2,
negatif 2, 0, 3, 1. Kamu perhatikan, tadi matriks B ordonya berapa? Ordonya adalah 2 kali 3. Sedangkan matriks C ordonya berapa? 3 kali 2. Sekarang kita tinggal lihat aja, apakah ini sama? Oh, ternyata sama. Sama-sama 3, berarti banyaknya kolom pada matriks B sama dengan banyaknya baris pada matriks C, maka matriks ini bisa dikalikan. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 2. Ya, ini adalah merupakan ordo hasil ya. Maksudnya hasil perkalian. Jadi sekali lagi, dua buah matriks bisa dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Atau sarannya Bu Fani tadi, kalian cukup tuliskan ordonya, kemudian kamu cek apakah ini sama bilangannya. Kalau ini sama berarti bisa dikalikan. Sedangkan ini adalah merupakan ordo hasil perkalian. Sekalian pahami? Oke, Bu Fani lanjutkan ya, bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks. Nah, Nana sekarang kita kalikan ya. Nah, tadi matriks B kalikan C, di situ akan menghasilkan matriks berapa? 2 kali 2. Ya, ini adalah ordo hasil perkalian adalah 2 kali 2. Berarti terdiri dari 2 baris dan 2 kolom ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, kalau kita mau mencari hasil dari matriks ini ya, yaitu baris pertama, kolom pertama. Ini adalah elemen baris pertama, kolom pertama. Maka kita dapatkan dari mengalihkan, yaitu baris pertama dikalikan kolom pertama. Berarti di sini akan sama dengan negatif 3, ini adalah baris pertama ya, dikalikan kolom pertama, dikalikan 1 ditambah 4, dikalikan negatif 2, ditambah 2 kalikan 3. Bisa kalian pahami? Yang selanjutnya, kalau kita mau mencari hasil, yang di sini ya, ini adalah baris pertama kolom kedua. Berarti kita dapatkan dari mengalihkan elemen matriks pada baris pertama dikalikan kolom kedua. Berarti berapa? Negatif 3 dikalikan 2 ditambah 4 dikalikan 0 ditambah 2 kali 1. Ya. Nah, yang selanjutnya, kalau kita mencari, ini sekarang, ini adalah elemen pada baris kedua kolom pertama. Berarti kita dapatkan dari mengalihkan baris kedua dikalikan kolom pertama. Baris kedua berarti 1 dikalikan kolom pertama 1 ditambah negatif 2 dikalikan negatif 2 ditambah 0 kalikan 3. Oke, bisa kalian pahami? Nah, sekarang yang selanjutnya kita cari yang di sini ya. Ini adalah elemen baris kedua kolom kedua. Berarti kita dapatkan dari mengalihkan baris kedua dikalikan kolom kedua. Berapa berarti? 1 ya, baris kedua dikalikan kolom 2, 1 kalikan 2 ditambah negatif 2 dikalikan 0 ditambah 0 kalikan 1. Ya. Jadi ini adalah hasil matriks perkalian matriks B kalikan C. Sekarang kita tentukan ya hasilnya ya. Negatif 3 kali 1 berapa? Negatif 3. 4 kali negatif 2 berapa? Negatif 8. Berarti ditambah negatif 8.
2 kalikan 3 berarti ditambah 6. Ya. Yang selanjutnya, negatif 3 dikalikan 2 adalah berapa? Negatif 6. 4 kalikan 0 berarti ditambah 0. 2 kalikan 1 adalah 2. Ya. Yang selanjutnya, 1 kali 1 adalah 1. Negatif 2 kali negatif 2 berarti positif 4. Ditambah 0 kalikan 3 adalah 0. Dan yang selanjutnya adalah 1 kalikan 2 adalah 2. Negatif 2 kalikan 0 adalah 0. 0 kalikan 1 adalah 0. Ya. Ini adalah matriks hasil perkalian. Sekarang kita inikan saja, berarti hasilnya berapa? Negatif 3 ditambah negatif 8 adalah negatif 11. Negatif 11 ditambah 6 adalah negatif 5. Kemudian yang selanjutnya negatif 6 ditambah 0 ditambah 2 berarti berapa? Negatif 4. Ya. Kemudian yang selanjutnya 1 ditambah 4 adalah berapa? 5 ya. 2 tambah 0 hasilnya adalah 2. Nah, inilah matriks hasil perkalian matriks B dikalikan C yang berurut berapa tadi? Yaitu 2 kali 2. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani tentang perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aku.